Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang hidup terasa seperti hujan deras tanpa henti. Masalah datang satu persatu. Ada yang menghantam keras, ada pula yang menggerus perlahan. Rezeki terasa begitu seret, urusan rumah tangga begitu kacau, dan hati pun gelisah tak karuan. Saat malam tiba, mata sulit terpejam, pikiran berputar tanpa arah, dan dada terasa sesak meski tidak tahu sebab pastinya. Namun tahukah kamu, dalam gelapnya ujian hidup, Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia menitipkan kepada kita satu kekuatan yang tidak bisa dilihat tapi bisa sangat dirasakan, yaitu sebuah doa. Bukan sekedar rangkaian kata, tapi pelukan lembut dari langit yang menenangkan jiwa yang lelah. Dalam video ini, kita akan membahas doa-doa pilihan dari Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi pelipur lara. Doa-doa yang dibaca oleh para nabi ketika hidup mereka sedang paling berat. Mari kita pelajari maknanya, dan lebih dari itu, kita rasakan keajaiban damainya. Simak sampai akhir, insya Allah hatimu akan lebih ringan. Teruslah dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada doa dan hajat, tuliskan di kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama-sama. Kita semua pernah berada di titik lelah, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasil tidak juga terlihat. Kadang orang-orang terdekat justru menjauh saat kita paling butuh dukungan. Dunia terasa begitu sempit dan hati seperti ditusuk keresahan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian orang menyebutnya stres, sebagian lagi menyebutnya depresi. Tapi dalam Islam, semua itu adalah ujian, dan ujian itu selalu datang bersama solusi, bukan di luar, tapi dari dalam diri, lewat kekuatan sabar dan doa yang bersungguh-sungguh. Saudaraku, Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa petunjuk. Ketika hati sedang sesak, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa agung, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebenarnya doa ini panjang, tapi saya petikan hanya sebagian saja yang mengenai rasa gelisah dan sedih, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih. Doa ini dibaca oleh Rasulullah saat hatinya dilanda kekhawatiran. Sederhana, tapi mengandung kekuatan luar biasa yang membentengi hati dari keruntuhan mental. Doa lain yang sangat menenangkan adalah Nabi Yunus ketika ia berada dalam perut ikan. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah doa pengakuan bahwa kita ini hamba yang lemah, dan hanya Allah lah yang bisa menenangkan. Doa ini adalah senjata ampuh untuk siapa saja yang merasa terperangkap dalam masalah yang tidak tahu jalan keluarnya. Dan yang terakhir adalah doa Nabi Musa dalam Quran Surat Toha ayat ke-25-28. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Inilah doa ketika kamu harus menghadapi tantangan besar. Bacalah dengan hati yang penuh harap, dan lihat bagaimana Allah melapangkan jalan satu persatu. Saudaraku, lalu kapan waktu terbaik membaca doa-doa ini? Doa yang keluar dari hati yang paling dalam akan selalu sampai ke langit, apalagi jika dibaca di waktu-waktu istimewa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa paling mustajab dibaca pada sepertiga malam terakhir, saat semua orang terlelap dan kita bangun untuk bermunajat. Di waktu itu, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, adakah hambaku yang berdoa? Maka akan aku kabulkan. Selain itu, waktu antara adzan dan iqamah juga merupakan momen yang emas.
Jangan sia-siakan jeda itu, walau hanya untuk mengucap satu doa pendek. Lalu ada hari Jumat, terutama di waktu menjelang maghrib, juga disebut sebagai waktu yang sangat mustajab. Ketika kamu merasa hidup terlalu berat, carilah waktu-waktu ini. Hadirkan dirimu di hadapan Allah, bukan sekedar kata-kata saja, tapi dengan hati yang tulus dan butuh. Lalu bagaimana cara mengamalkan dan menjadikan doa ini sebagai pelipur hati yang sedang gelisah? Yang pertama, bacalah doa-doa tersebut dengan memahami maknanya. Jangan hanya dihafal, tapi resapi setiap kata. Karena kekuatan doa terletak pada getaran hati yang meyakini. Yang kedua, konsisten. Jadikan doa sebagai rutinitas harian, seperti kita terbiasa makan dan minum. Setiap habis sholat, khususkan waktu 1 menit saja untuk membaca doa penenang hati. Kemudian yang ketiga, gabungkan doa dengan zikir. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ini bukan hanya kalimat, ini perisai dari segala bentuk ketakutan dan keresahan. Yang keempat, tanamkan keyakinan. Doa bukan mantra ajaib yang langsung mengubah keadaan, tapi ia mengubah cara pandang kita terhadap keadaan. Hati yang yakin, meski sedang terluka, akan tetap tenang, karena tahu Allah sedang bekerja di balik layar. Sahabat, hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita masih mau berdoa, masih ingin menyebut namanya dalam tangis, maka di sanalah jalan keluar perlahan dibukakan. Doa bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi untuk menenangkan hati kita dalam menghadapi keadaan yang sulit. Saudaraku, jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri, bagikan kepada temanmu yang sedang gelisah. Lalu tulis di kolom komentar, saya butuh doa yang menenangkan, agar kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video penguat hati berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.